Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa salawat beriringan dengan salam selalu berlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan di dalam riwayat sahih, ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban ini adalah salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga salat lima waktunya untuk selalu istiqomah berjamaah di masjid. Dia selalu memilih shaf yang paling awal di sebelah kanan, agar ketika salat, Thauban sahabat Rasulullah senantiasa melakukan salat dengan salatnya khusyuk. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam pada salat subuh. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa semua para sahabat dan dia tidak melihat Thauban. Lalu ditanyalah para sahabat, di mana Thauban? Lalu para sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dia tidak akan meninggalkan sahabatnya yang terbiasa istiqomah salat berjamaah. Rasulullah menunggu sampai hampir berakhirnya salat subuh, lalu dimulailah Rasulullah salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Selesai salat subuh, Rasulullah berniat untuk menjenguk ke rumah daripada Thauban. Ketika ditelusuri, ternyata untuk sampai ke rumah Thauban harus ditempuh dengan jarak waktu 3 jam dengan berjalan kaki. Jadi selama ini saudara Thauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga salat 5 waktunya selalu berjamaah di masjid, dia harus menempuh jarak 3 jam untuk berjalan kaki. Masya Allah. Dan ditutuplah pintu oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Dibukalah oleh istri daripada Thauban. Di mana Thauban? Sesungguhnya Thauban telah wafat ya Rasulullah, jawab istri daripada Thauban. Lalu tercenganglah, kagetlah Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu Rasulullah bertanya, adakah pesan sebelum Thauban wafat? Ada ya Rasulullah, ada 3 pesan, ada 3 kalimat sebelum Thauban wafat, akan tetapi saya tidak memahaminya ya Rasulullah. Pesan pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum karena mengetahui daripada apa yang dimaksud oleh Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai istri Thauban dan para sahabat, dengarkanlah.
Pesan pertama yang dimaksud oleh Thauban, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata ketika pada saat itu, ketika sakaratul maut atau ajal telah mendekati kita, maka Allah akan perlihatkan balasan atau pahala di depan mata kita. Maka dari itu Thauban merasa kurang, padahal Thauban sudah berjalan kaki sebanyak atau selama 3 jam untuk menempuh sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Akan tetapi Thauban merasa kurang, karena Allah sudah perlihatkan seandainya Thauban menempuh untuk sholat ke masjid lebih daripada 3 jam, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang lebih. Pesan pertama adalah pesan ungkapan penyesalan Thauban. Pesan yang kedua adalah kenapa tidak yang baru. Suatu ketika Thauban dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan ada seseorang yang kedinginan. Saat itu Thauban memakai baju yang baru dan dilapisi jaket yang lama. Lalu Thauban memakaikan jaket yang lama kepada orang yang kedinginan. Dia menyesal kenapa dia tidak memberikan baju yang baru, baju yang lebih bagus, baju yang lebih dia cintai kepada orang yang kedinginan itu. Seandainya Thauban memberikan apa yang dia cintai kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Lalu pesan ketiga, ketika Thauban bersedekah, dikarenakan Thauban adalah sahabat Rasulullah yang gemar bersedekah, yang suka membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Dia memberikan sedekah dari sebagian hartanya. Saat itu Thauban menyesal kenapa dia tidak memberikan seluruh hartanya kepada orang yang sedang kesusahan. Dari 3 pesan ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran jemaah, bahwasanya ketika sakaratul maut mendekati kita, ketika ajal sudah tidak lama lagi mendekati kita, Allah akan memperlihatkan betapa besar, betapa agung pahala yang Allah sudah janjikan kepada kita. Namun kita tidak bisa melihatnya karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, ternyata jika kita memaksakan diri untuk pergi sholat berjamaah 5 waktu, istiqomah tidak pernah terputus, maka pahala itu sangat besar. Yang ketiga, tidak dikatakan seseorang menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diberikan kebaikan, kecuali dia memberikan apa yang dia cintai kepada orang lain. Yang terakhir, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berinfak di jalan Allah. Bukankah orang yang sudah mendahului kita, orang yang sudah meninggal dunia, mereka meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan kedua kalinya untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku hidup di dunia kedua kalinya, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Mudah-mudahan ketika kita mengambil pelajaran dari apa yang disesali atau penyesalan daripada Thauban, seorang sahabat Rasulullah yang sangat saleh, kita bisa memanfaatkan agar senantiasa jika kita istiqomah mengamalkan 3 amalan ini, insyaallah dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu Allah akan ampuni. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan para anbiya, awliya as-salihin, para syuhada, para hafizul Quran, dan pada akhirnya insyaallah kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.